Per hari ini itu sebetulnya polemik ijazah ini sudah selesai, sudah sampai pada simpulan akhir, sudah sampai pada simpulan final, bahwa ijazah yang jadi polemik itu adalah ijazah yang tidak otentik. Saya sudah bertemu dengan dua orang yang sangat penting. Yang pertama adalah tukang yang membuat ijazah tersebut, di mana di Pasar Pramuka. Saya tuh jadi dosen usia 22 tahun, saya udah membimbing kok dok gitu. Tolong ya, Prof ini jangan bohong ya, karena saya punya dua saksi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian, Dr. Tifa juga, dan yang lain juga. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas, cuker. Ya, saudara sekalian, saya bersama Dr. Tifa alias Tifauzia Tiasuma ya, S-nya double. Mau tanya soal perkembangan terakhir ya. Ada dua hal yang menarik dok ya. Tapi sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillahirobbilalamin ya. Jadi yang mau saya tanyakan itu pertama, saya dapat informasi bahwa tim Dr. Tifa sudah menyampaikan surat ke lembaga-lembaga di Indonesia, ke Presiden Prabowo, kepada DPR, kepada Komnas HAM, kemudian kepada United Nations, kepada Amnesty International, UNCHR juga. Oke, sudah 6 Human Rights Watch dan Amnesty International. Ya, sudah tadi ya. Nah, pertanyaan saya adalah, tentu ya, apa alasan dokter menyampaikan kasus ini kepada lembaga-lembaga tersebut, padahal ini mohon maaf ya, dokter sendiri kan belum dijadikan tersangka, baru dilaporkan dan kemudian kasusnya naik ke penyidikan, walaupun common sense-nya, wah orang bilang sebentar lagi jadi tersangka dan lain sebagainya, tetapi kita tidak tahu kemungkinan ke depannya kan. Oke, silakan dok. Ya, pertama kan justru karena potensi kriminalisasi ini kan sudah terjadi. Artinya dari sisi laporan polisi yang dilakukan secara bertubi-tubi dan memuat pasal-pasal yang nggak masuk akal. Gitu. Sementara juga peristiwanya apa juga nggak ada relevansinya satupun dengan pasal-pasal yang dikenakan kepada saya dan kawan-kawan. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, kami ini ada 3 komponen ya, yang kalau lihat dari perkembangan surat pemberitahuan ya, ada 3 komponen bangsa yang sangat penting menjadi aset bangsa. Pertama adalah para intelektual, kami ini para ilmuwan peneliti. Kedua adalah para penegak hukum, yaitu advokat yang tergabung terutama di TPUA. Dan yang ketiga adalah jurnalis. Ketiga komponen ini adalah aset bangsa yang sekarang kita secara bersama-sama sesuai dengan keilmuan kita masing-masing berusaha untuk membela hak rakyat, yaitu rakyat berhak untuk mendapatkan kebenaran. Dan itu sebetulnya hakikat dari apa yang kami lakukan secara terpisah, secara independen maupun secara bersama-sama. Kok dikriminalisasi gitu. Dan ini jelas apa yang terjadi pada beberapa bulan ini ya, mulai dari bulan April ketika pertama kali kami dilaporkan di 30 April 2025 sampai kena beruntun, itu kan sesuatu yang seharusnya tidak diakomodir oleh penegak hukum, dalam hal ini polisi, baik itu dari sisi Barreskrim maupun dari sisi Polda. Mereka itu kan penegak hukum, penyangga atau sokok guru bagi hukum di Indonesia. Hukum itu kan menegakkan keadilan dan kebenaran kan. Tetapi potensinya atau tendensinya kalau kita lihat dari apa yang terjadi, itu kepolisian ini digunakan untuk abuse of power gitu, penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang yang walaupun secara de jure sekarang sudah tidak punya posisi sebagai pemimpin ya, sebagai presiden, tetapi beliau masih jadi pejabat publik karena masih jadi dewan pengawas. Dan jangan salah ya, dia masih menikmati APBN yang kita bayar dengan pajak kita, gitu kan? Oh, kalau APBN masih menikmati juga sebagai pensiunan? Oh iya, makanya itu kan dia masih menikmati double fasilitas rumah, double facility kan? Ya itu kan dari pajak kita, ya itu kan very auditable gitu ya. Artinya kita punya hak ya untuk mendapatkan kebenaran dari orang ya yang menerima uang pajak yang kita bayarkan, rakyat bayarkan kan itu. Jadi ini yang yang kita lihat ini akan sangat mengkhawatirkan kalau kita tidak berbuat secara maksimal, baik di level nasional maupun di level internasional. Seperti apa?
yang akan tercederai, yang akan dihancur leburkan itu adalah sejarah bangsa dan negara ini. Ke masa depan anak cucu kita, ya kita semua kan, semua ya, secara umum gitu ya. Itu kan sangat menginginkan anak-anak kita itu sekolah di dengan tata cara yang baik kan, habis SD, SMP, SMA, kemudian kuliah gitu kan, mungkin S1, S2 atau S3. Tapi tiba-tiba kemudian ada seseorang, mungkin sekelompok orang yang bisa meraih apapun yang dimau mereka, dalam ini mungkin jabatan, itu dengan dokumen yang ternyata tidak diduga palsu, tidak otentik. Nah, saya menghindari palsu ya. Tapi sudah diduga tidak otentik. Dan itu kan nanti bagaimana dengan masa depan anak kita gitu kan? Betapa mudahnya orang cuma beli dokumen ya, beli ijazah lalu kemudian dia bisa menjadi pejabat. Oke, gini dok. Kan ada dua kelompok institusi yang dokter kirim surat ya, dalam negeri dan luar negeri. Kita dalam negeri dulu. Apa yang diharapkan dari Prabowo, Presiden Prabowo? Apa yang diharapkan dari DPR? Apa yang diharapkan dari Komnas HAM? Silakan satu-satu di breakdown. Pertama kita sudah bersurat ya, sudah diterima dan kita tinggal menunggu audiensi maupun mungkin rapat dengar pendapat dari Komisi 3 DPR dan Komisi 1 DPR yang melalui luar negeri ya. Gitu. Nah, khusus di Komisi 3 itu kan memang relevan dengan kasus kita ini. Kemarin ketika kita sudah, saya termasuk bagian dari saksi ahli yang diundang pada gelar perkara, beserta dengan beberapa kuasa hukum saya yang juga menjadi kuasa hukum dari TPUA, dari Profesor Egy Sujana, itu sangat tidak puas dengan gelar perkara tersebut. Karena sesungguhnya gelar perkara itu kan sebuah majelis tertinggi kan, di level penyidikan kan, di ujung akhir sebenarnya penyidikan. Tapi terpaksa mereka TPUA meminta gelar perkara khusus itu, karena dari awal kepolisian dalam hal ini ada Barreskrim itu kan sudah melanggar perkap mereka sendiri gitu kan, dimana seharusnya pemeriksaan laboratorium itu kan kalau sudah ada sudah ada laporan polisinya dan sudah ada tersangkanya kan, artinya kalau sudah ada tersangkanya berarti itu kan harus di level akhir dari penyidikan. Tapi ini bahkan belum laporan polisi, baru DUMAS, baru aduan masyarakat kan, yang dilakukan oleh TPUA, tapi Mabes Barreskrim itu sudah melakukan pemeriksaan laboratorium. Tersangkanya belum ada, laporan polisinya belum ada, baru aduan masyarakat sudah. Jadi kesan bahwa mereka memang melakukan pelanggaran prosedur itu sudah sangat jelas di situ ya kan. Nah kemudian karena itu maka TPUA itu menuntut atau meminta gelar perkara khusus. Tadinya kami sangat bahagia kan, wah gelar perkara khusus dengan semua komponen itu dihadirkan begitu. Tapi ternyata ya Pak Egy Sujana itu mengatakan ini gelar perkara khusus ini nothing. Kenapa? Karena nggak ada ijazahnya. Yang sebuah materi atau sebuah objek yang ini yang kita akan gelar perkarakan gitu. So kalau tidak ada ijazahnya, ijazah Joko Widodo tidak hadir pada gelar perkara khusus, apa artinya gelar perkara khusus ini? Makanya setelah gelar perkara khusus itu selesai, maka kami tim kuasa hukum Dr. Tifa ya dan kawan-kawan itu langsung berkirim surat kepada Komisi 3 DPR. Sebab kami membutuhkan majelis yang lain. Dalam hal ini apa kalau bukan Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan representasi dari yang mewakili rakyat yang kami walaupun dalam gelar perkara khusus DPR sebenarnya datang ya, tapi perwakilan DPR lah karena kami tidak melihat efektivitas maupun efisiensi efektivitas lah dari gelar perkara khusus, maka kami maju ke DPR. Karena di DPR itu ya kalau tidak salah ada peraturan yang DPR itu bisa meminta Kapolri untuk katakanlah memaksa dari yang terlapor dalam wilayah Joko Widodo ya bukan terlapor, terdumas ya Joko Widodo untuk menghadirkan atau untuk menyerahkan ijazahnya di mimbar rapat dengar pendapat tersebut. Itu yang menjadi tujuan kami. Berikutnya juga pada surat yang dilayangkan kepada Komisi 3 DPR tersebut, kami meminta perlindungan sebagai rakyat kepada wakil rakyat ya, karena kami ini para peneliti, kami ini para aktivis, advokat, jurnalis itu sudah dikriminalisasi oleh seseorang, dan kemudian tendensinya adalah polisi tidak melakukan
equality before the law gitu. Saya udah ngerti itu istilah itu kan. Tidak melakukan Udah equality. ngerti ya? Equality before the law kan ya. Equality before the law itu salah satu hak asasi manusia dalam konstitusi. Ya, dan itu kan tidak terjadi pada kami kan. Dia bisa setelah berkali-kali pengadilan, setelah berkali-kali dia sampaikan juga, saya akan menyampaikan ijazah itu di depan pengadilan. Tapi ketika diminta pada pengadilan dan menteri tidak juga ditunjukkan. Ketika kemudian dan menteri yang kedua juga tidak ditunjukkan. Kemudian kemarin di pengadilan Solo juga melalui prinsipalnya Dr. Muhammad Taufik juga tidak ditunjukkan, ya kan? Artinya kan sudah terjadi inequality before the law kan, ya orang bisa sembarangan saja melakukan. Nah, kita yang melakukan penelitian itu dilindungi oleh undang-undang, malah kita dikriminalisasi gitu. Oleh sebuah peristiwa yang sama sekali nggak ada unsur pidananya. Kami ini lagi meneliti, kami lagi melakukan studi observasional, dan itu sah-sah saja dilakukan gitu ya. Apa yang kami lakukan itu sah sekali dan sudah terjadi beberapa kali di luar negeri, di negara lain. Jadi Anda kan mau bicara bahwa untuk DPR minta perlindungan hukum karena Anda diperlakukan secara tidak equal. Tidak equal, ya. Dan betul. kemudian Anda juga berharap forum DPR itu bisa menghadirkan ijazah asli melalui Kapolri atau dengan pendapat itu ya, pendapat. Bukan ijazah asli, ijazahnya lah. Ijazahnya ya. Ijazahnya dia lah. Ijazah sokol asli. Sokol ijazah. Oke. Nah, sekarang pertanyaan kepada Presiden Prabowo, Anda minta apa? Nah, kalau Presiden Prabowo ini kan, Presiden itu kan multifungsi ya kepada rakyat ya, kepada kami semua warga negara. Salah satu fungsi yang kami inginkan ya itu adalah Presiden itu orang tuanya rakyat, ya kan? Sebagai kepala negara, kepala negara. Kalau di level keluarga kan kepala keluarga, yaitu ayahnya rakyat semuanya. Dia adalah kepala negara. Undang-undang menyebut presiden adalah salah satu fungsinya adalah kepala negara. Nah, kenapa kami bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto? Karena kami menggunakan fungsi tersebut. Ya, bagaimana seorang bapak, seorang kepala negara itu hadir ketika rakyatnya diperlakukan secara tidak adil oleh rakyat yang lain. Ya, dan satu karena lembaga yang dikatakanlah diperlakukan secara tidak mulia begitu ya, dengan tendensi atau potensi adanya pemalsuan ijazah dugaan gitu ya, itu kan lembaga presiden. Maka Presiden Prabowo Subianto tuh harus nggak cuma sekedar notis, tapi juga perhatian dan peduli dan membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian yang kedua, secara koinsiden saya kemarin bertemu dengan seseorang yang sangat penting ya di dalam kasus ijazah ini. Narasumber yang paling penting ya, yaitu Pak Dr. Suryadi. Secara kebetulan saya bertemu dengan beliau memberikan kabar gembira kepada saya. Ini bisa dikonfirmasi ya kepada beliau langsung ya. Saya pun juga punya rekaman video untuk menjadi bukti ya. Apa yang beliau katakan itu, apa yang saya katakan tentang pernyataan beliau itu benar adanya ya. Jadi beliau mengatakan bahwa saya sudah bertemu dengan dua orang yang sangat penting. Yang pertama adalah tukang, ya, yang membuat ijazah tersebut. Di mana? Di Pasar Pramuka. Ya, jadi tukang yang benar-benar membuat ijazah tersebut ya. Membuat ijazah yang tidak otentik tersebut dan dibuatnya di Pasar Pramuka. Kemudian yang kedua, beliau juga mengatakan saya sudah bertemu dengan pembakar Pasar Pramuka. Ini kan serem banget ya. Jadi mohon agar silakan dikonfirmasi kepada Pak Dr. Suryadi. Ya, ini pernyataan dari Dr. Suryadi yang disampaikan ke dokter ya. Bukan dokter yang langsung mendapatkan dari sumber pertama. Dan beliau sangat convince ya, maksudnya benar-benar sangat meyakinkan, dan itu kan relate ya dengan pernyataan dari Profesor Sofyan Effendi, dan relate juga dengan kabar yang disampaikan oleh di Baligi Akademi bahwa kepala negara atau presiden sudah menegur rektor Ova Emilia. Jadi ini kan relate semua ya. Betul. Yang ketiga ya, apa yang dokter harapkan ketika menyampaikan surat ke Komnas HAM? Bukankah dulu sudah menghadap Komnas HAM dan kayaknya tidak doing action juga dari Komnas HAM? Iya, memang perlu didorong. Nah, ini kan persoalannya bukan soal pencederaan hukum, abuse of power, tapi juga persoalan pelanggaran hak asasi manusia. Ya kan? Karena Declaration of Human Rights itu salah tiganya adalah bagaimana kita memiliki hak kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk mengutarakan pendapat, maupun kebebasan untuk melakukan katakanlah tindakan penelitian seperti yang kami lakukan. Gitu. Itu kan semua ada di dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia. Ya.
Makanya ini perlu kita dorong. Kan nggak cukup misalnya gini, kita bersurat kepada satu lembaga, lalu kemudian surat kita dicuekin atau belum di follow up, kita suratin lagi, kita lobby lagi gitu. Karena apa? Untuk apa dia digaji? Para komisioner Komnas HAM itu untuk apa dia digaji? Kalau tidak membantu rakyat untuk bukan mengadvokasi ya. Ya peran mereka lah ya. Untuk jadi kalau kita lihat peran lembaga HAM itu adalah to protect. Ya, melindungi ya. Ya, to fulfill. Ya, oke. Untuk memenuhi, to respect. Ya, untuk paling tidak hak asasi manusia warga negara ini dilindungi. Itu mereka yang bertugas. Mereka tupoksinya itu, mereka digaji sebagai pejabat itu, ya kan? Maka kita minta menuntut untuk mereka menjalankan tupoksinya kepada kita semua ini. Oke, Dok. Bagaimana dengan pengaduan kepada tiga lembaga internasional? Amnesty International, PBB, dan UNHCR. Ya, CHR. Oh, CHR. Makanya saya bilang kok UNHCR itu lembaga kemanusiaan. CHR. Ya, itu High Commission of Human Rights. Ya. Jadi Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia. Ya. Jadi PBB itu udah lembaga PBB itu. Iya, di dalamnya, body di dalam UN. Oke, berarti dua ya. Tapi UN sendiri bisa kita surati juga. Oh enggak, yang sudah dilakukan? Tiga ya. Oke, silakan. Ya, jadi mengapa kami menyatakan perlu? Pertama adalah ya, dari sisi apa yang saya lakukan, penelitian saya ini harus dilindungi ya. Karena menyangkut sebuah metode penelitian yang tidak umum ya. Umum bahkan mungkin belum pernah dilakukan di Indonesia, gitu kan. Nah, sementara apa yang kami melakukan penelitian terhadap keabsahan otentitas dari dokumen mantan kepala negara, itu sangat lazim dilakukan di seluruh dunia ya. Saya contohkan ya, apa yang terjadi pada Presiden Amerika Serikat ke-43 George W. Bush ketika dia melakukan manipulasi dokumen, ya, lalu dilakukan riset oleh Harvard University dan Columbia University. Kemudian skandal fake degree ya dari sekian banyak eksekutif, menteri, pejabat, diplomat di Pakistan. Itu juga sudah dilakukan oleh penelitian ya, bahkan melibatkan FBI, Interpol, dan media-media terkenal ternama dunia ya. Dilakukan juga oleh para peneliti. Kemudian ada lagi presiden nih, Presiden Hungaria tahun 2010-2012, Paul Smith. Ini juga melakukan pemalsuan terhadap ijazah doktoralnya. Ya, lalu apa yang respon ketika ternyata ketahuan kalau ijazahnya palsu ya? Dia mengundurkan diri dari jabatan presiden. Baru-baru ini ya, wali kota di Jepang. Ya, wali kota di Jepang itu juga ketika ternyata dia memasukkan ijazah S1-nya, jadi dengan bertanggung jawab dia mengundurkan diri dari wali kota. Artinya watak jahat itu bisa jadi ada, tapi begitu ketahuan tahu diri. Iya, tahu diri. Ini satu lagi ada Presiden Ekuador ya, Rafael Correa tahun 2007-2017, 10 tahun ya. Ternyata dia memasukkan disertasi doktoralnya. Ini juga ini udah selesai dia, jadi ya mungkin dihukum atau apa. Presiden Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador, ini juga melakukan sejumlah penipuan atau pemalsuan sertifikat dan transkrip nilainya. Jadi sebetulnya apa yang terjadi sekarang ini merupakan sebuah grand research saya dan kawan-kawan termasuk Mas Roy Suryo dan Pak Rismon Sianepa juga saya libatkan, dan beberapa peneliti juga dari Unisula saya libatkan di dalam grand research ini. Ini sesuatu yang lazim dan nggak ada masalah ketika kemudian penelitian kami selesai dan kemudian kami publikasikan dan judulnya ada Jokowi-Jokowinya ya, nggak ada masalah, dan itu terlindungi secara hukum. Yang tidak terlindungi secara hukum atau kami melanggar hukum itu kalau kami melakukan penelitian itu ya apa? Plagiasi, kemudian ngomongin ayah saya bukan pejabat publik ya kan? Ya, melakukan penelitian ini kepada pejabat orang biasa ya. Orang biasa gitu, nggak boleh gitu kan. Kemudian yang ketiga, boleh untuk orang biasa tapi harus dengan informed consent. Informed consent, ada yang disebut sebagai informed consent. Tapi kalau untuk pejabat publik tidak perlu. Kalau mengatakan terizin itu namanya suntuloyo. Tidak ada. Tapi dokter belum menjawab secara tegas. Apa yang diharapkan dari pihak-pihak eksternal itu tadi? Ya, mereka sebetulnya nih kami melakukan push lah gitu ya. International pressure. Kita melakukan international pressure
in case of, ya kan? Dalam negeri tidak boleh. Ya, ternyata ya dalam negeri tidak melakukan apapun, stakeholders dalam negeri tidak melakukan tindakan apapun, kita sudah melakukan international pressure. Oke. Dan surat kepada Amnesty International dalam waktu dekat ini sudah akan diterima, karena kebetulan Presiden TPUA Profesor Egy Sujana sedang ada di sana kan. Jadi kami sekalian titipkan. Sedang ada di sana, di suatu tempat di negara Eropa. Oh ya, di suatu tempat di negara Eropa yang dekat sama kantor Amnesty International pusat ya. Jadi kami bisa dititipkan surat untuk langsung disampaikan. Ya. Oke Dok, itu tadi ya. Perkembangan terbarunya adalah dua hal yang menarik soal ijazah yang terkumpul. Ya. Kemarin kan dokter mengatakan ada 3 bundel, yaitu ada 4 ijazah. Ya, 3 bundel 4 ijazah. Sekarang ada perkembangan. Tambah lagi, ya tambah lagi sedang on the way ya, di suatu tempat, bukan di rumah saya, di Geruduk atau di apa. Kami taruh semuanya di suatu tempat yang rahasia dan aman. Suatu tempat di bumi Indonesia. Di bumi Allah. Suatu tempat di bumi Allah, di mana kami alhamdulillah sudah menerima ya, sudah menerima 3 bundel dokumen yang itu 4 person tapi 3 bundel, karena yang satu sumber adalah suami istri. Tambah lagi 1 yang sedang on the way, kemudian tambah lagi hari ini kita juga menerima lagi 1 bundel lagi, dan mereka ini antara dari Fakultas Kehutanan UGM yang lulus di tahun 1985, ada lagi lulusan Fakultas Kehutanan UGM lulus 1983, ada lagi fakultas yang lain yang lulus atau wisuda di tahun 1985. Kenapa mereka insist untuk mereka? Karena mereka ternyata sangat smart ya. Jadi dokter membutuhkan perbandingan dari ijazah dari fakultas yang lain. Analognya ya? Iya. Karena itu perlu untuk uji kertas, ya kan? Perlu untuk uji kertas, kemudian perlu juga untuk uji tinta kesesuaian produk percetakan pada tahun tersebut ya, dalam kurun waktu tersebut. Dan luar biasa deh, kami merasa berarti baik Dokter Tifa maupun Mas Roy sama-sama mendapatkan dan kami bersepakat untuk full di satu tempat. Jadi itu di pool di satu tempat. Rismon juga? Ya, mudah-mudahan. Ya, ini saya belum dapat report dari Rismon, apakah beliau juga dapat nih gitu. Rasa-rasanya sih pasti dapat. Saudara sekalian, ijazah UGM itu banyak sekali ya. Tapi dari yang banyak tersebut, apa yang menurut dokter yang merupakan sebuah pengaman atau ciri khas yang kalau misalnya ada ijazah yang fake, pasti langsung kita ketahuan? Ya itu juga ya. Ketika pertama kali saya bertemu dengan ijazah alumni Fakultas Kehutanan UGM yang lulus wisuda di tahun 1985, itu berkecamuk perasaan saya. Antara terperanjat, tercengang, kagum, terharu begitu bahagia dan sangat bangga kepada UGM. Kemarin kebanggaannya agak sedikit terkikis gitu ya. Tapi saya jadi ternyata UGM itu mempersiapkan ijazah dengan sangat perfect ya. Dengan sangat perfect. Intinya tidak akan mudah lah. Sangat sulit lah. Sangat sulit ya, karena banyak pengaman saya hitung tuh 5, dan ketika saya tanyakan kepada Mas Roy Suryo sebagai pakar telematika, betul ada 5 pengaman. Jadi dia hitung, karena kan saya awam di situ ya. Saya tanya, saya hitung ada 5 pengaman nih Mas. Iya betul, ada 5 pengaman. Macam-macam lah ya, ada watermarknya. Watermarknya di antara kertas loh, bukan di depan kertas loh ya. Itu ada teknik pencetakan khusus ya. Termasuk tulisan UGM apa ya kan? UGM itu kecelakaan. Itu watermarknya itu khusus Gajah Mada, tapi itu di tengah kertas. Tengah kertas begitu ya. Terus kemudian ada pengaman macam-macam yang sangat unik dan spesifik ya, yang itu menjadi sulit untuk dipalsukan gitu ya. Kenapa ada emboss dipasang di sana, kemudian dia bersentuhan dengan tanda tangan dan sebagainya, itu kan sangat sulit untuk ini. Dan kemudian ada sebuah cetakan tertentu yang tintanya itu ternyata melebar sampai ke belakang ya. Apa yang susah sekali. Apa yang dokter ingin sampaikan dengan fakta ijazah analog yang barangkali tidak mudah disanggah oleh ijazah lainnya yang diduga palsu, bahkan sulit ya? Apa yang disampaikan? Bukan cuma sekedar tidak mudah, sulit kayaknya hampir tidak mungkin. Hampir tidak mungkin. Lalu apa yang ingin disampaikan? Ya sebetulnya nih, kalau yang mau saya sampaikan ya, per hari ini itu sebetulnya polemik ijazah ini sudah selesai, sudah sampai pada simpulan akhir
sudah sampai pada simpulan final bahwa ijazah yang jadi polemik itu adalah ijazah yang tidak otentik. Ya. Itu dan sebetulnya bukti secara behavior kan juga tampak ya. Yang bersangkutan yang mengaku bahwa dia punya ijazah kan sampai hari ini setelah 10 tahun dipertanyakan kan juga nggak menunjukkan juga ijazahnya. Kemudian juga Bareskrim sendiri begitu ya. Jangan 10 tahun lah, minimal sejak tahun 2022 itu yang 2016 kan. Ketika dari Bang Menteri kan 2016. Dari 9 tahun yang lalu. Bang Menteri yang menyebutkan dalam cuma secara resmi digugat itu 2022. 2022, ya. Tapi Bang Menteri sudah menyebut dan sudah mempertanyakan dalam buku dia. Bukunya, ya kan? Nah, 9 tahun ya. Koreksi 1 tahun. Nah, udah nggak ada lagi sebetulnya pertanyaan yang perlu dipertanyakan lagi. Artinya ijazah tersebut memang tidak otentik. Salah satu bukti tadi ya, saya sebut behavior yang bersangkutan. Kalau seandainya dia betul-betul lulusan UGM, nggak usah disuruh 1 menit diminta, langsung tunjukkan. Bangga. Ijazah itu luar biasa. Dan lulusan UGM itu bukan cacat. Waduh, gitu. Itu kebanggaan. Kebanggaan yang luar biasa. Kita mendapatkan ijazah itu dengan darah dan air mata, apalagi tahun-tahun segitu ya. Yang sangat sulit ya, UGM itu kan terkenal nilainya sangat sulit gitu kan. Masuknya pun juga susah. Masuknya sulit, keluarnya sulit, dapat nilainya sulit, apalagi dapat ijazahnya itu super sulit gitu kan. Itu kan bukan sesuatu yang seleksinya cuma 1 pintu. Betul gitu. Kalau sekarang kan banyak pintu. Nggak lolos ini. SBMPTN, ada UTBK, ada Mandiri, macam-macam ya. Waktu itu kan sekali nggak lulus ya nggak lulus. Ya. Terus kemudian ada penguatan juga dari Profesor Sofyan Effendi tadi ya. Silakan dikonfirmasikan di Bali di Academy channel ya. Bahwa Profesor Sofyan Effendi mengatakan bahwa Joko Widodo pernah kuliah di Universitas Gadjah Mada, tapi tidak lulus. Nah, gitu. Tidak lulusnya ini tidak lulus sarjana. Ya, belum tahu ya, kita nanti konfirmasi lagi. Sarjana mudanya? Ya, sarjana mudanya apakah lulus atau tidak? Nah, kita perdalam lagi. Tapi yang jelas perkara lulus sarjana muda, tapi yang jelas sudah bohong kalau seandainya memang cuma sarjana muda kan? Karena sarjana katanya. Nah, hypothetically ya, hipotesis saya dengan melihat dari beberapa dokumen yang dipresentasikan oleh Bareskrim, ya itu kan ada 1 lembar transkrip yang berisikan SKS 122 dengan IPK 2,05. Nah, itu memenuhi syarat untuk lulus sarjana muda, ya kan? Dan tetapi tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan ke sarjana. Karena peraturan UGM, seorang sarjana muda ingin lanjut ke sarjana harus dengan IPK minimal 2,5. Sedangkan pemilik dari transkrip ini hanya 2,05. Ya, itu. Dok, kelihatannya kan yang concise, yang precise itu adalah bahwa diperkirakan Jokowi tidak punya ijazah sarjana. Ya, diperkirakan. Tetapi informasi mengenai apakah dia sarjana muda, pernah kuliah atau tidak, sesuatu yang masih simpang siur. Masih simpang siur, ya betul. Karena memang dia tidak pernah menyatakan dia punya ijazah sarjana muda, ya kan? Kemudian tidak ada satupun data, baik open source data yang ada di media, maupun data yang ditunjukkan oleh pihak-pihak lain termasuk UGM tentang keberadaan dari ijazah sarjana mudanya Joko Widodo. Artinya kelulusan dia sebagai sarjana muda pun juga masih perlu kita pertanyakan ya. Apakah itu transkrip itu betul-betul milik dia? Apakah dia betul-betul lulus sebagai sarjana muda? Ini kan masih menjadi tanda tanya yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait. Dok, ini terakhir ya. Apa tanggapan dokter dengan pelaporan yang dilakukan oleh Rismon ke Polda DIY yang melaporkan Jokowi dengan sedikitnya 2 pasal. Pertama pasal penipuan, kedua pasal menyebarkan berita bohong atau pasal berita bohong. Satu KUHP, satu undang-undang ITE. Silakan dok. Ya kalau kita merujuk kepada ini kalau nggak salah ya. Jadi Bang Rismon itu melaporkan itu dengan dasar video pada saat reuni di UGM tahun 2017, karena di situ secara jelas Presiden Joko Widodo waktu itu menyampaikan bahwa Pak Kasmujo itu adalah pembimbing skripsinya, jelas ya itu. Kalau kita lihat videonya itu secara lengkap, jelas. Terima kasih kepada Pak Kasmujo yang telah membimbing skripsi saya, begitu kan. Nah itu berarti memang kebohongan kan, karena ternyata Pak Kasmujo sendiri sudah mengkonfirmasi, sudah mengklarifikasi ya, bahwa
dia bukan pembimbing skripsi dan dia juga bukan pembimbing akademik. Nah, Dan dua kali berarti. soal bukan pembimbing skripsi dibantah juga oleh Jokowi sendiri kan? Ya, artinya sudah melakukan kebohongan 2 kali Iya, kan di depan iya. publik kan. Ketika Joko Widodo membantah pernyataan dari Pak Kasmujo itu. Iya. Jadi dia mengatakan bahwa Pak Kasmujo itu bukan pembimbing skripsi saya. Pembimbing skripsi saya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Suminto. Setelah ditanya wartawan, Pak Kasmujo itu siapa? Ya, Dia mengatakan pembimbing akademis. dia pembimbing akademik. Bohongnya 2 kali kan berarti ya. Tapi sorry tadi, dia membantah pernyataan dirinya sendiri. Dia mau membantah terhadap pernyataan diri sendiri. Karena Pak Kasmujo tidak ngomong apa-apa di 2017 ini, cuma cengang-cengeng saja. Saya mau nambahkan ya, jadi ini ada saksinya tapi unfortunately itu videonya nggak ada. Tapi karena saya berani bicara begini karena ada saksi. Pada tanggal 15 April 2025 itu ya, Pak Mas Roy dan Bang Risman menjadi saksi saya. Di situ saya berpolemik dengan rektorat dan orang-orang UGM yang ada di situ tentang Pak Kasmujo. Saya katakan, Pak Kasmujo di tahun 1985 itu usianya masih 35 tahun. Ya. Artinya karena orang tua saya juga dosen ya, jadi saya tahu ya bahwa usia 35 tahun itu tidak mungkin dia sudah menjadi dosen penuh yang punya kewajiban atau punya hak untuk membimbing skripsi maupun pembimbing akademik. Nah, tetapi di situ kalau pembimbing akademik saya punya kasus yang berbeda, tapi silakan. Ya. Jadi saya katakan ya, bisa nggak ada masalah. Bahkan ini ya, ini saya mau sampaikan kepada Profesor Wening ya, udah Smoro ya, yang rektor 1. Ya, beliau mengatakan saya tuh jadi dosen usia 22 tahun, saya udah membimbing kok dok gitu. Tolong ya, Prof Wening jangan bohong ya, karena saya punya 2 saksi ya. Saya katakan, nggak bisa dok, karena kami kekurangan dosen waktu itu. Bahkan saya umur 22 pun saya udah membimbing itu, buat saya itu nggak mungkin. Dan ternyata diklarifikasi lagi oleh Pak Kasmujo, saya tidak mungkin karena usia saya masih 35 tahun. Yang bisa membimbing itu adalah senior yang sudah berusia 50 tahun ke atas, gitu. Cuman memang itu pernyataan Pak Kasmujo. Pembimbing skripsi itu 50 tahun ke atas. Tapi kalau pembimbing akademik, pengalaman saya ya, memang saya waktu itu dibimbing oleh dosen yang bahkan masih bujangan. Pembimbing akademik saya. Bujangan tua? Enggak. Bisa bujangan under 30. Under 30 dia. Ya, bisa jadi pembimbing akademik ya? Iya. Oke, nggak ada masalah. Tapi kan kita... Tapi pembimbing skripsi itu kan pernyataan Pak Jokowi kan? Ya. Tapi Pak Kasmujo sendiri kan juga mengklarifikasi tentang bahwa dia adalah pembimbing akademik. Karena dia mengatakan bahwa saya masih 3B, saya masih asisten dosen. Jadi saya tidak bisa menjadi pembimbing akademik. Jadi pembimbing skripsi di kehutanan waktu itu menurut penjelasan dari Pak Kasmujo harus berusia 50 tahun ke atas. Kalau pembimbing akademik itu harus dosen penuh. Jadi beliau itu bukan soal usia ya, tapi beliau soal posisi ya, soal status. Beliau masih asdos, masih asisten dosen. Jadi nggak bisa pembimbing akademik. Tapi intinya bukan soal bisa nggak bisa, tapi intinya adalah itu ditolak oleh Pak Kasmujo sendiri. Berdasarkan dari data yang tipikal ya, beda-beda ya. Ada fakultas tertentu yang mungkin karena mahasiswanya banyak seperti fakultas hukum, jadi harus menurunkan. Ya, dibagi-bagi. Saya dapat pembimbing akademiknya itu bujangan yang under 30. Oh ya, boleh. Tapi kan nggak 22 tahun juga kali ya. Seperti yang dikatakan Prof Wening ya. Saya bisa cek nanti umurnya berapa. Tapi yang jelas dia sudah meninggal ya, Profesor Sigit Rianto. Gitu. Ya. Nah, saya mau ini biar masyarakat nggak misinterpretasi ya. Jadi Pak Kasmujo mengatakan, saya tidak mungkin membimbing skripsi karena umur saya masih 35 tahun, sedangkan pembimbing skripsi itu usianya 50 tahun ke atas. Kemudian dalam hal pembimbing akademik, saya tidak mungkin jadi pembimbing akademik karena saya waktu itu masih 3B dan status saya masih asisten dosen, bukan dosen. Jadi nggak mungkin seorang asisten dosen itu menjadi pembimbing akademik gitu. Jadi urusan dari pembimbing akademik itu syarat terpenuhi bukan soal dia itu berusia berapa, bukan, tapi status dia, posisi dia sebagai dosen atau asisten dosen gitu. Jadi di situ. Oke, closing statement dok. Saya mau bilang closing statement dok. Closing statement dok. Ya, oke. Jadi saudara-saudara, sahabat-sahabat, sebangsa dan setanah air, sebetulnya dengan data-data yang kami kumpulkan dalam penelitian kami, ditambah dengan data-data yang kami peroleh dari para sukarelawan ya, dari para relawan alumni Universitas Gadjah Mada yang bertubi-tubi mengirimkan kepada kami spesimen ijazah asli
transkrip, bahkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan masa studinya ya, itu ditambah lagi juga dengan investigasi yang dilakukan oleh para jurnalis ya, kemudian juga penangkapan aspek hukum yang dilakukan oleh para advokat di dalam naungan TPUA, itu sebetulnya sudah bisa kita katakan bahwa polemik ijazah ini sudah selesai, sudah bisa kita simpulkan ya. Nah, saya simpulan itu tentu saja harus menggunakan kertas akademik ya, dalam bentuk publikasi. Makanya ini yang perlu saya sampaikan kepada DPR, saya perlu sampaikan kepada Presiden ya. Kewajiban kami ketika penelitian itu sudah selesai, kami berkewajiban secara moral dan etis untuk mempublikasikan kepada khalayak umum. Nah, sekarang kan ketika kita akan melakukan itu, ya paling tidak tuh saya memberikan informasi pemberitaan atau mungkin izin ya kepada kepala negara, boleh nggak kami melakukan publikasi ini, karena tentu saja nanti yang akan baca adalah 8 miliar, potensi yang membaca adalah 8 miliar seluruh penduduk dunia. Kalau kita sudah publikasikan yang bisa baca. Ya, artinya itu kan kalau kita bicara dari sisi moral dan etis, itu kan sebuah aib yang sangat memalukan kan. Tapi kalau kita bicara dari sisi sains, ya itu memang ranahnya sains, kaidahnya sains ya, memang ujung dari sebuah penelitian itu adalah publikasi. Nah, saya kan sebagai warga negara yang ramah, yang santun, tidak sombong, pandai menabung, baik budinya, saya akan minta izin kepada kepala negara. Pak Prabowo, boleh nggak saya mempublikasikan penelitian saya terkait dengan otentitas ijazahnya mantan presiden. Kalau beliau, go ahead, silahkan, karena itu adalah sebuah hikmah dari penelitian, ya saya akan segera tolong minta itu dalam bahasa Kromo Inggil, Jawa Kromo Inggil. Itu minta di Pak Prabowo. Bahasa Kromo Inggil kayak gimana? Saya senang itu dulu. Kaulah hormati Presiden Prabowo Subianto, kaulah nyuwun izin dumateng panjenengan sauger sampun cekapipun penelitian kawula lan kanca-kanca bab ijazah mantan presiden ingkang kagungan asma Bapak Joko Widodo dumateng publikasi internasional. Kawula derek dawuh lan pitedah dumateng panjenengan presiden. Artinya pokoknya intinya minta izin ya. Saya baru tahu konco itu ternyata Kromo Inggil. Konco. Saya pikir konco itu bahasa prokem. Ada rencang ada, tapi lebih tepat konco sih. Partner. Ya, saudara sekalian, itu tadi Dr. Buba ya, mudah-mudahan memberikan penjelasan lebih lanjut. Perkembangan ijazah ini sudah setara ke dunia ya, internasional, belum ke akhirat sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.